وذرياتنا وقراباتنا وأهل العلمة وعلم الدنيا في الآخرة ومن الصحة والعافية والسلامة وتوفيق عباد الله والصدقات وعلم الموت والله جعل وإياهم على المتقين الصالحين ويدخلنا في جنة الفردوس بلا حساب على دين وعلى كل مرام السلف الصالح ولقربة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورسلنا أمر قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjatkan bagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya dan keberkahannya kita bersama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Dan insyaallah kita kembali melanjutkan daripada pengajian kita. Mudah-mudahan berhadir berkumpul kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita seumur hidup dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat keselamatan dan beruntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua dengan masukkan kita ke dalam surga yang beri hisab, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan adalah telah berkata ulama wal ana ala ma huwa alaihi kana. Artinya bahwasanya telah berkata daripada ulama dan yaitu Allah Ta'ala juga. Dan yaitu Allah Ta'ala jualah sekarang ini atas barang yang ada di atasnya dan yang telah lalu. Hasilnya segala wujud sesuatu dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu. Khayali dan waham dan majas juga karena wujudnya itu antara dua adam. Maka yang demikian itu ada dua tiada wujud dengan sendirinya pada hakikatnya. Hanya adalah yang wujud dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki dan mana di bawah wujudnya Allah Subhanahu wa taala juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada di antara perkataan ulama bahwasanya segala sesuatu yang sudah terjadi artinya yang sudah lewat ataupun yang sekarang dan yang akan datang. Datang itu berarti yang kena melewati. Nah itu semuanya itu tiada lain kata beliau semata-mata yang ada itu hanyalah kisah daripada Allah juga ada. Jadi yang sudah terjadi itu kisah Allah juga. Yang sekarang ia juga, yang akan datang ia juga. Jadi tidak ada yang sudah kita lewati atau sekarang yang akan datang itu, melainkan
semuanya itu dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala. Artinya yang ada hanya esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang sekarang atau yang akan datang. Nah disinilah duduknya pandangan kita yang disebut dengan fana billah, binasa di dalam wujudnya Allah. Berarti yang telah lewat itu tiada lain wujud Allah juga, artinya yang ada esa Allah. Yang sekarang pun tiada yang ada melainkan wujud Allah juga, esa Allah juga. Yang akan datang apalagi ada lain esa daripada wujud Allah juga adanya. Nah ini yang dimaksud di dalam kalimat la ilaha illallah, la maujud bihaqqin illallah. Ada yang nyata, yang nampak itu yang sebenar-benarnya melainkan Allah juga. Ini maknanya. Nah, karena sudah kemarin kita menyatakan di antara Al-Quran apa itu kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu tidak ada, yang ada hanya wajah. Wajah itu artinya kebesaran Allah. Paham kebesaran di sini kisah Allah. Maksud kisah Allah itu af'al bagi Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Yang lalu itu perbuatan Allah juga, yang sekarang yang akan datang perbuatan Allah. Jadi yang lain itu daripada Allah Ta'ala halikun, tidak ada kisah. Secara majarnya kisah itu nampak lawan kita, baik nampak di alam atau kita, segala sesuatu yang disebut makhluk ini ujar sifil kadang majas dua adanya, khayali artinya kada sebenarnya. Yang bergerak pian, awak pian ini, awak kita ini majas saja, lain yang sebujuran ampun bergerak. Nah, atau matahari dan bulan, matahari menyinari lawan kita, ya. Matahari itu majas saja, khayali aja, lain matahari yang sebujurannya menyinari itu tadi. Hakikat yang dipandang yakni rahasia di balik majas tadi, ada lain perbuatan Allah juga adanya. Iyalah. Nah itu yang disebut pandangan hakikat tadi. Majas saja semua ini bangkuan. Semuanya apanya aja. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Maka kita tiada lain memandang ketika itu di dalam wujud Allah, maka fana dan binasalah yang lain daripada Allah. Dan jadi kalau sudah memandang yang ada hanya hakikatnya perbuatan Allah aja, binasa. Berarti arti binasa sini, binasa di seterusnya kadada keisian, pahamnya kadada punya garaka, diamnya, apa aja kadada keisian, paham panah. Jadi yang dipandang itu semata-mata yang hakikinya aja, yang sebujurannya, yang sebenarnya, ya. Maka yang nampak itu kada lain perbuatan ini menyatakan akan Allahnya, menyatakan Allah menyatakan perbuatannya, perbuatan tadi nampak lawan alam semesta, ya termasuk kita. Nah disitulah, jadi kada lain kita ini hakikatnya majar bagi Allah juga adanya. Apa arti majar? Kenyataan bagi Allah. Nah ini kita nih, ya termasuk alam yang Allah nyatakan lawan kita ini, nah wujudnya, ya kan? Ini harus kita pahami di sini nih. Wujud itu artinya ada, ya lah. Kita yakin Tuhan bersifat wujud, tauhid. Tapi kawalah Allah itu dibayang-bayangkan, dihayal-hayalkan orangnya. Ada kawal, laisa kamitslihi. Lalu kayak apa? Kita bisa memandangkan Tuhan wujud ada, ya Pak? Sementara
Tauhid menetapkan Allah laisa kamitslihi. Lalu kita kepada ada mananya dalam bahasa sih akal, makanya ada hukum akal dulu, hukum akal, makanya ada undangnya. Punya pada ada makanya yang jelas laisa kamitslihi. Bukti apa Tuhan wujud? Bukti apa Tuhan ada? Ya Allah. Nah, wujudnya itu yakni ulahannya. Ulahan Tuhan apa? Alam. Rajadah. Alamnya semua dan rahasia pada alam. Matahari ulahan Tuhan. Rahasia pada matahari panas. Ya kan? Lawan cahayanya. Ya kan? Nah, maka matahari ini ulahan Tuhan. Rahasia pada matahari yang namanya panas tidak lawan cahaya ulahan Tuhan juga kan lain. Ulahan juga berarti matahari itu wajar kenampakan wujudnya Allah mana yang dikatakan ada ya panas ya sudah. Jelas saja kan? Jelas kan? Lawan kita ya kan? Kalau kita Tuhan itu ya sudah. Bukti apa Tuhan wujud? Di mana? Awak seawakan. Ulahan siapa? Tuhan. Rahasia pada kita manusia. Ini apa rahasianya? Melihat, mendengar, bergerak dan sebagainya. Bahasanya itu roh. Ya Allah, roh. Gitu. Allah kita ulahan Tuhan bikinan Allah. Roh kita juga bikinan Allah Ta'ala. Nah, maka menyatakan wujud Allah di mana? Di awal. Berarti awal ini madhar kenyataan yang menyatakan apa? Wujud Allah. Allah laisa kamitslihi. Di mana wujudnya? Ruh tadi. Jelas kan? Maka awal ini madharnya, ruh itu wujudnya. Madhar wujud bagi Allah. Kita ada apa dalam wujud Allah? Sealaman semua. Jelas kalau saudara? Berarti dia akan ada wujudnya nyata. Bila kita madhar wujud Allah, ini madharnya dengan umpama tangan goyang. Tangan ini madhar kenyataan. Wujudnya mana? Goyang. Sekarang kalau ada tangan, ada awak bergoyang kayak model goyang itu. Kau lihat, kau saksikan. Berdiri misalnya panggung, tapi ada manusianya, ada bendanya kayak model orang berdiri itu. Kan tahu ya kan? Nah, karena ada majas tadi, awak kita tadi, lalu tahu yang ngaran kisah berdiri. Oh, berdiri itu kan kayak ini. Gimana bisa mengenalnya? Karena melihat madharnya siapa madharnya? Ya awak kita. Madhar tadi menyatakan Tuhan wujud di mana wujudnya? Ya berdiri itu tadi. Jelas kan? Berarti awal ini madhar geraknya ini wujudnya siapa yang mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang ada itu Allah di mana? Ini kada bisa sejarah. Ini kada bisa sejarah. Gara-gara ini milik Allah yang menggerakkan. Berarti itu aku bersifat hidup. Wujud sudah. Kalau kita apa saja yang dilihat lawan mata itu madharnya. Yang dilihat, yang kau disaksikan dalam matanya madharnya. Kenyataan di balik kenyataan ada rahasia. Ya Allah, arti rahasia ini kada kau lihat cuma kau dirasa. Kada kau lihat cuma kau dirasakan. Itu baru rahasia. Ya kan? Allah
itu Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi, kada kawan lihat, kada kawan diumpamakan. Bila kada kawan dilihat, kada kawan diumpamakan, berarti rahasia. Ya kan? Mun kawan dilihat Pak gue yang rahasia sebenarnya. Ya kan? Tuhan itu ada kawan dilihat. Kalau ada kawan bayang-bayangkan berarti rahasia. Iya kan? Yang larang bersifat rahasia, wujud rahasia itu mana? Dia lawan alam termasuk roh kawalan dia ada kawan. Tapi kalau dirasa kawan, di mana rasanya itu yang melihat matanya penglihatan nih, pandangan nih, ya berarti roh itu rahasia. Nah karena Tuhan rahasia, wujudnya juga rahasia juga, tapi bernampak bernyata di alam termasuk kita. Ini masak-masakan supaya apa? Jadi kita itu kan lain alam yang majahar wujud Allah. Kita jadikan ada sama-sama majahar wujud Allah. Makanya alam kita itu hakikatnya ada. Yang ada Allah. Maksud Allah itu wujudnya, perbuatannya, ya kan? Nih kita duduk posisinya di Pak gue, ya Pak. Siapa yang duduk? Si Adul, berarti posisinya lagi duduk itu kelakuan nggak? Kelakuan. Bila kelakuan perbuatan siapa? Allah. Ya kan? Yang mana? Wujudnya itu roh. Roh kan ada orang duduk lagi. Ada kawan. Berarti kan maksudnya si Adul awal kenyataan wujudnya rohnya. Siapapun yang Allah berduduk, berdiri, berada, berjalan, ada lain ada wujud Allah Ta'ala. Berarti kan ada kisah Allah ini kan. Dan lain-lain yang ada hanya Allah itu pahamnya. Memandang hakikat kayak itu Pak gue ini hidupnya fana bila hancur bila satu bila satu kayak orang mati kada kawan-kawan. Jadi yang berlaku yang terjadi itu kisah coba biar contoh aja kita yang dicari itu kisah nggak mungkin ada datang mana datang pasar. Tahu sudah cerita kemudian di pasar bertukar belanja gawian kan? Gawian. Lalu sekarang kelihatan aku ada keluarga setelah berada di sana. Kenapa diulah di sana? Pada daerah lain gawian kan? Ya kan? Umat kita pasar di sana apa diulah di kamar? Berapa aja gawian kan? Jelaskan kira-kira yang ditakuni gawian orang nih. Ya Allah, karena hakikatnya si orang tadi kan bisa lihat. Aku di kamar berapa aja, berbaring aja, berapa Allah. Berarti yang dicari Allah. Berarti yang ada esa Allah. Amun sudah kada bisa sesat lagi, yang ada di patak orang dalam kubur. Hidup kada lagi, berjalan kada kau lagi, makan kada kau lagi, apa lagi terjadi? Patak orang dalam kubur, karena masih ada kisah di patak orang kubur. Kenapa masih ada kisah di patak? Ada wujud. Kada wujud siapa? Ada Allah. Berarti otomatis hidup ini pahamnya dan Allah tuh bakal kekal ada sematian. Jelas saja kan? Bila dilakukan, kalau berarti kita kadang-kadang makanya kita dimanya hakikat yang dipakai kisah Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya berzikir majalahnya kita tidak wujudnya kasih pada kita ya siapa apunnya Allah karena merasa ada rahasia kita didampak pada batang tubuh lalu disebut apa artinya bila perbuatan Tuhan berarti sealat kami kada lain perbuatan Allah. Lain dari Allah kada.
La ilaha illallah. Makanya kenapa pada sembahyang itu tidak ada paboi berdarah kita lihat itu ada sembahyangnya. Allah Akbar, Allah Akbar, tidak sujud. Makanya sampai itu bingung orang Islam ini ya sembahyang tapi ada Tuhannya aja. Ya kan? Tunggal tungging. Kenapa? Karena kita lisan sih. Lalu apa tuh sembahyang apa? Ini akan disaksikan. Kalau yang disaksikan wujudnya di mana menyaksikan di madhabnya. Apa lagi sudah. Jelas saja kalau ini. Dah paham pada kan bisa mengerjakan imam. Apa lagi mengerjakan kiri kanan? Ya kan? Wadah mu'awwapun walakin sila-sila Tuhan kami para bila para kenapa tidak berjawab? Nah, apa yang menyampaikanlah Allahu Akbar. Tahu sudah dimajar wujudnya mana kau bergerak Allah. Kau bergerak Ruhullah wujud bagi Allah. Nampak terusannya enggak? Nampak. Betul-betul dia Nabi lihat pada sujud imam bacaan pandangan wujud Allah ada. Pandangan Allah ya. Berusaha diperhatikan imamnya siapa? Perhatikan musyahadah pendengarannya. Wujud Allah Ta'ala. Karena pembacaan Fatihah di surga. Alhamdulillah. Kesah membaca Fatihah itu kesah siapa? Ruku, i'tidal, sujud. Itu aja. Lebih perhatikan warna apapun. Bila jangan ada pembacaan kita berdiam saja. Ya lah. Bila yang musyahadahnya keluar, kalau bacaan imam pandangan sudah wujud Allah. Bila kadang mendengar merasakan yang didirikan nafas turun. Ya, fa inna ma tuwallu fasanna wajhullah. Kemana engkau hadapkan muka-mukamu ya Tuhan? Dan engkau melihat dari kebesaran keberadaan. Melihat alam semesta, kesah Allah imajinnya. Bila dia melihat kepada diri, ia juga membuka mata yang dilihat kebesaran Allah, berpajang mata yang dirasakan kebesaran Allah. Coba berpanjang, banyak ibu berpanjang. Banyak ibu berpanjang, rasakan apa yang berlabuh di diri tadi terasa tuh, dan napas terus ya jalan ulun juga, punya naik tuh kadang turun lagi, bisa sudah. Mun turun kadang naik lagi, selesai sudah. Nang mengendalikan siapa? Kita kah, hidung kita kah? Lain Allah. Ya, karena ada hidup lalu kau melihat, kau bergerak, kau berjalan. Kenapa lagi sudah? Nafas Tuhan mengendalikan yang mengaturnya. Karena nafas menyatakan hidup, maka kau melihat, kau bergerak, kau beribadah. Nyata benar sudah geraknya ibadah. Gawi yang tuh. Apal ngarannya, perbuatan ngarannya ada kisah kita. Cuma inilah kisah hati lah. Mainnya pandangan hati. Di situ main-main. Naik kada turun lagi. Bis. Turun kada naik lagi. Selesai dah awaknya bapak-bapak dia mati ya rasanya sudah. Berarti selama ini bergerak berdiam itu pasti anak itu hidup. Ya kan? Bila hidup jelas ya Allah maksudnya berarti Tuhan orang menghidupkan kalimat Tuhan menghidupkan itu Tuhan menghidupkan menyatakan pergerakan dan dia makan itu Allah Ta'ala. Jadi kan ada perbuatan Allah Ta'ala. Bintang alas hidup dia sudah merasuk di Allah. Ayo. Nah pada ada lawan kita tenang ada kita tuh ada bisa apa nak dibanggakan apa nak anda diandalkan amun semua tuh ampun ya. Hendak masuk surga lewat ibadah. Mun sudah menarikan kini kita memandang di mana bisa ibadah.
sebutin, Masya Allah, Tuhan itu sebutin aja di dalam kita. Akui Tuhan dan Allah Ta'ala. Itu aja. Akui Tuhan. Kayak apa pengakuan kita? Kalau Tuhan itu, nah pengakuan kita melalui Allah itu jangan merasa seorang. Itu aja. Itu aja Pak Buai. Tuhan kan menyuruh kita harus kayak ada, itu aja. Akui aku Tuhan. Di mana pahamnya? Jangan merasa kita yang ada esa Allah, itu aja. Di mana pengakuannya itu melewat gawian yang dihukumkan Allah di dalam ketetapannya. Sabit di dalam hukumnya adalah wajib, adalah sunnah, adalah mubah. Gawi sembahyang Tuhan menyuruh, ayo kita gawi sadar diri. Ada kalau dia membawi amutan Tuhan juga menolongi. Berarti kita ada di sana di situ pengakuan hambanya. Kan usah diucap lagi Allah menggerakkan. Kan usah. Hati memang alhamdulillah. Di mana pengakuan yang dilihat kebesaran Allah itu aja. Makanya dari siapa akan ukur mengapa la ilaha illallah masuk surga. Ya siapa Allah Tuhan, siapa kita hamba, itu aja. Kita hamba itu aja. Tuhan itu Allah, kita hamba. Nah, itu aja tuh. Urusan ibadah, urusan apapun amal kita itu, kita menggawi hakikatnya lain ampun kita juga. Karena kalau bisa perbuatan. Tapi kenapa Tuhan menggerakkan kita beribadah di situ? Tuhan melihat ujung itu hamba, mengaku ada hamba. Makanya dan Allah ya Tuhan hati di situ penentuannya. La yanfa'u malun wa la banun illa man ata bi qalbin salim. Dan Tuhan kadang-kadang bisa mempersilahkan yang di hadapanmu sakatul maut kecuali hati yang selamat ini. Kita kan bisa sembahyang. Lalu kita sembahyang yang Allah kita gawe itu Tuhan menolongi. Kenapa Tuhan ulang diri kita gawe ibadah? Di situ Tuhan melihat jujur ada data hamba. Di mana peletakannya? Hati apa? Hati waktu ibadah dan Allah Ta'ala. Amun nang dilihat ibadah milik kita, apa dirasa kita yang kawal ibadah, apa dirasa kita ilmu, ya sudah lagi jadi hamba saat itu. Jelas saja kan? Nah, di situ penentuannya. Makanya dia Rasulullah sembahyang itu kepala segala amal sembahyang bagus. Maksudnya bila mundur perhambaan dalam sembahyang, apa aja ibadah datang duduk di hamba. Itu penentuannya. Makanya dalam sembahyangnya kita mulai berdiri rukuk kita sampai sujud itu berdiri atau rukuk ya Allah sujud ya kan baru tahiyat empat berdiri menisbatkan zat Allah yang Dia Ta'ala binafsi berdiri dengan sendirinya. Ya, rukuk menisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Makanya orang rukuk antara berdiri lawan berduduk, antaranya artinya sifat Tuhan ini ada kawan dibayangkan, tapi ada kayak kemudian ada kawan dibayangkan. Maka rukuk ini mengisyaratkan Tuhan mempunyai sifat sempurna. Yalah. Lalu sujud tadi menyatakan Tuhan itu memiliki asma. Arti asma itu nama-nama yang sempurna, nama mulia, nama hebat, nama asma. Tapi itu iya lah. Ini kita bongkar sedikit lah. Ya lah. Lalu Tuhan yang bersifat asma dan sempurna tadi kepada siapa? Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Muhammad itu macam-macam geraknya. Yang pemurah dan kasih sayang, ya, dan kasih sayang dan sebagainya tadi. Lalu ketika kita duduk antara dua sujud tadi, Pak Boy, di situ huruf awal kita, huruf awal kita, mim, ha, mim.
Coba lihat terus dulu. Mim, ha, mim, da, Muhammad. Ini disebutkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kenyataan paling sempurna yang menyatakan asma bagi Allah. Apa asma bagi Allah? Gelar pemurah. Nabi Muhammad pemurah ada. Ya Allah, penyayang. Nabi Muhammad penyayang ada. Penyayang. Semua Nabi Muhammad itu. Apa asma Allah? Nampak di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya sujud apa lu antara dua sujud tadi itu. Maaf sujud imda. Mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, afalnya di mana atas tahiyatnya, afalnya di tahiyatnya. Perbuatan di mana perbuatannya waktu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sebuting tangan bergerak, tapi di balik tangannya ada gerak. Ini majarnya adalah tahiyat hujudnya. Itu pandangannya asyhadu an la ilaha illallah. Majar wujud Allah. Siapa yang wujud Allah aja. Ini isyarat alam, bulatnya alam. Berarti kan ada satu aja bisa dikesang Allah. Syuhudul kafar fil waqt. Bila disahkan dan ada perbuatan Allah aja, berarti alam ini diliputi rahmat Allah. Ya kan? Diliputi rahmat Allah. Lalu turun terakhirnya tadi itu bukan alam termasuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya nampak berendah di Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di rahmat Tuhan. Apalagi di seluruh yang saya terkapar deh. Dahan paham. Ampun orang aja, Pak Boy yang dipakai tidak. Koyok dia pembuat. Oh jangan. Hati-hati. Iblis itu kayak apa? Iblis itu kayak apa? Keluar dari surga kita ya Pak, diusir. Guru malaikat diberi Tuhan jadi guru, pangkat berarti alim orangnya. Surga tidak menguasai. Maksudnya suginya sudah umur panjang, sehat. Diberi Tuhan semua pangkat sudah. Sugi, ilmu, pengikut banyak. Ya para malaikat, guru malaikat memberi jaminan selamat. Kadang menjamin selamat bahwa tidak pangkat tidak pada. Tetap menentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkasih sayang lawan siapa? Lawan orang itu dilihat hamba. Itu sayang Allah taala. Makanya Rasulullah Allah sayang pada Nabi kenapa? Karena paling sempurna sebagai wujud hamba baginda Nabi Muhammad. Jadi dia tahu mengatakan ya Rasulullah, ya umat di sini pada biauni Nabi itu kenapa dia jangan apa nanti yang boleh sih mau sudah ada aja tuh jadi bantu jadi amas jadi Rasulullah tatap Nabi ada kayak itu orangnya kenapa mengaku hamba ya kisahnya kalau yang dapat bantuan dapat sedekahan mengambil upah kurban 7 biji kalau saja mengambil upah dengan sumur Nabi besar ya dia begawi Nabi kalau bukan begawi Nabi ya kan besar sih dapat upah 7 kurban Nabi orangnya mewah Nabi orangnya ini sempurna di antara kesempurnaan Nabi itu sisi bisian sifat bahasa kita itu orangnya murahan hati ada penurunan Nabi orangnya ya Muhammad bahasanya kayak tadi lah ngemis nih apa rangkaian bawa Nabi jujur hormat aja sih kami belum pernah bisa kembali dari sini sebutin lewat ada perangnya Muhammad ulun belum makan 3 hari ada sudah sampai sebelum ada sudah dari pulang hormat sampai ke rumah tinggal sedikit disambut tahun ini apa sih alhamdulillah ada kita ada kamu bawa makan aku tidak mengambil upah makan dari sumur alhamdulillah dari rangka korban alhamdulillah itu sudah bisa dan pembikin dari rangka 7 biji cuma sisa sedikit ini kenapa saya bisa sekarang tahu juga ini kenapa tadi pas pulang itu dapat bukan orang minta Pak Kamus juga ya sini nggak kasihannya ada makan seperti hari tinggal sebiji kayu aja Siti Aisyah sebiji ini aja kita makan sudah Nabi ikut sekali Siti Aisyah ikut sekali aja minum duduk kelingan kedua ketawaan kedua nah di
Nabi kami julung kami ikut Nabi minum dudukan berdua lah kita teh senyum berdua ayo kayak apa ya hamba Rasulullah itu adalah protes masalah adalah ya Allah Allah biar udah kasih ke Rasulullah masa kayak gitu berada Nabi itu sampai ada waktu itu apa jatuhan ini kan dia Rasulullah sudah Bapak salam orangnya ya kan tinggi 3 hari ke belakang tinggi juga syariat Nabi dan atau ada ini boleh ke rumah ada makanan ada itu syariat Nabi ada makanan ini ke bapak ini saja ke Rasulullah kenapa karena bergawi karena di zaman lawan sini soalnya Nabi ada kawan kemana-mana karena dia katakan beban Abu Jahal Abu Lahab dibunuh Rasulullah sesungguhnya Nabi makanya banyak dibuahi kira boleh sedikit turun kira ada makanan ini ada di sini ini sudah Rasulullah ya Allah kalau Pak ya Allah kenapa aku tidak ada kami makanya berarti sempurna Bang hamba kenapa Nabi itu karena Nabi melajar kita ada kisah yang ada kisah Allah Ta'ala bila kita lapar wajar pandangannya nih jauh lama sopi kita ini kan dapat makanan kayak Nabi itu lapar wajar karena kita hamba ya kan yang bersifat sempurna itu Allah makan kada lapar kada ada juga ya amun ada lapar wajar kita pintangan lapar aja kan ada mun kita garing kan wajar kenapa hamba semua anda di situ tuh tapi di balik dari itu kisah siapa yang ada Allah juga di mana wujudnya di pengerasa yang ngarang dari itu jangan pengerasa jangan perasa langsung sakit kepala sakit itu kan merasa bila ada merasa berarti ada kisah yang sakit itu kisah siapa Allah juga ini pertahanan ini Pak ini benteng ini kita nih ujuran kita cinta lawan Nabi dan Rasulullah cinta kita ya Pak di antara cinta ke umat Rasulullah udah kan Nabi hendak boleh garing sini karena kita mengaku cinta pas Tuhan apa karena kita mengaku cinta lalu kita mau potong sini pagi ulang anak mandi garing dulu waktu ada garing dulu ya Pak di situ tuh yang iyanya waktu ada garing dulu ya lah itu yang iyanya tuh paham sudah kita garing itu wajar hamba lalu tinggal pembuktiannya jujur pada penghambaan kita lawan garing dari Tuhan dari itu menghadapi garing dari mengeluh ada memamaikan ada Allah Ta'ala ya lalu ulama kita melewati ulama guru sampai Rasulullah kita dikasih ya ilmunya ini mana ngaran saksi itu adalah gawian apa ngaran saksi itu kisah Allah juga garing kisah Allah perasaan di garing mulai sakit kepala itu kisah Allah juga berarti kan disaksikan perbuatan Allah dikir kada nah ini ulang garing lagi dikir anggunya sudah yuk sampai waktunya ya Pak sudah sampai waktu itu baru sudah ya kan kalau dia baik bila sudah sampai waktunya yang mula Allah juga dia saudara supaya lewat kisah tadi kita kenal lawan Allah Ta'ala terus sudah waktunya garing kalau dia baik sekedar usaha ikhtiar kita minum obat menjaga kesehatan tapi sampai waktunya kalau dia baik sudah kenapa kita meminum macam-macam spesialis itu usaha hamba cuma sih hamba kan tergantung kalau itu pun sudah sampai sakitnya jangan disalahkan sabab dan percuma aja makin ini jangan dilakukan dulunya hati dari benar itu alamnya bisa satu usaha jadi kalau kau salahkan itu udah minum obat gini jauh nggak melakukan ada salah tetapi juga tidak ada sabab tadi tahu ya biar melakukan sabab tadinya majas juga ada kemujurannya ya itu sudah saja ya Allah belum nafsu dari betul mau sudah sampai waktunya orang mati itu
mati, kemudian apa-apain lagi sudah. Kan udah semua itu kadang dimajukan dimulakan walau sasa. Nah, sudah sampai waktunya garing dia apa-apain yang jelas intinya garingnya sehat kesahnya ampun kesahnya dipandang. Mudah-mudahan Allah menolong kita kalau memakai makan kita jangan kita. Allah bilang kuasa dan Allah menolong kita berantakan pada urusan kafir batin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bersama insyaallah di pengajian yang akan datang. Amin. La hadiya ala kulli man rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله دعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي والرسول والملائكة المقربين اللهم صل على وسيدنا العلم والكرم تقدم العافية أسألك علما نافعا وعلما متقبلا صلى الله طيبا مباركا به صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ونتقبل إليكم